Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai perancangan sistem pemesanan berbasis web. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan perangkat lunak atau RPL. Baik, kita masuk ke tujuan pembuatan dari sistem ini. Tujuannya adalah dengan adanya pembuatan situs pemesanan online ini tentunya akan memudahkan dalam melakukan pemesanan dan penyimpanan data pemesanannya, sehingga produk yang dipesan akan sesuai dan menghasilkan persentase dari kesalahan produk. Lalu kita masuk ke batasan masalah. Pertama, perancangan sistem website ini hanya dilakukan untuk pemesanan dengan memilih produk yang sudah tersedia, tidak dapat melakukan custom produk. Lalu yang kedua, kontaknya itu admin bisa melihat pesanan pelanggan dan melakukan konfirmasi pemesanan, juga melakukan pengiriman info pengiriman barang. Lalu untuk pelanggan sendiri dapat melakukan isi data pembelian seperti nama dan alamat, juga dapat melakukan pemilihan barang. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, sistem lebih efektif untuk pelanggan dalam melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, sistem memudahkan pencatatan pemesanan produk. Lalu dengan ketiga, pemasaran produk tentu saja akan menjadi jauh lebih luas. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima, pemesanan juga dapat dilakukan kapan saja karena sistem ini berbasis online. Lalu kekurangannya, mungkin sistem sulit untuk dijangkau orang-orang yang kurang atau tidak menggunakan internet. Lalu juga mungkin rentan terjadinya penipuan. Selanjutnya kita masuk ke perancangan sistem. Di perancangan sistem ini terdapat interface. Yang pertama, interface untuk login. Ini berikut ini merupakan contoh atau tampilan dari login sistem ini. Sebenarnya sebelumnya ada pemilihan terlebih dahulu untuk pemilihan jenis user. Yang pertama admin atau pelanggan. Selanjutnya di interface beranda di sini dengan tema warna merah muda. Ini sebenarnya untuk pelanggan, untuk warna biru sendiri untuk admin. Tapi karena isi admin dan pelanggan sama untuk bagian beranda, saya samakan saja. Di sini berisi tentang info-info mengenai produk dari Fajar Home Art. Lalu selanjutnya di bagian interface furniture, di sini dengan tema warna merah muda untuk pelanggan dapat melakukan pemilihan barang seperti juga melihat info dari barang yang akan dipilih seperti harga, stok, dan lain-lain. Lalu ini berikut ini untuk furniture admin. Di sini admin bisa melakukan pengubahan info dari barang atau produk seperti mengubah harga atau mengubah stok atau keterangan lainnya. Lalu di sini ada interface kotak pesanan. Untuk tampilan kotak pesanan admin dan pelanggan tidak jauh berbeda. Di sini terdapat beberapa list barang yang sudah dipesan, lalu di sampingnya ada checklist. Untuk admin sendiri bisa melakukan konfirmasi dengan klik cek selengkapnya pada bagian list pemesanannya. Lalu kita masuk ke bagian UML, yaitu use case diagram. Di sini pelanggan bisa melakukan buat akun, login, lihat produk, buat pesanan. Sedangkan admin bisa login, cek pesanan masuk, dan konfirmasi pesanan. Lalu di UML activity diagram, pertama ada admin. Di sini alur dari kedua user. Yang pertama admin bisa login, lalu cek data akun oleh sistem, lalu dialihkan ke halaman utama. Di halaman utama ini admin bisa memilih untuk melakukan perbarui info barang atau cek pesanan. Untuk cek pesanan, admin akan dialihkan sistem ke bagian pesanan masuk, lalu admin melakukan konfirmasi pesanan, dan setelah itu admin menulis info dari pengiriman pesanan. Untuk pelanggan sendiri, pelanggan bisa melakukan daftar akun terlebih dahulu, lalu sistem akan menerima data akun lalu melakukan login. Setelah dia login, dia bisa melakukan beberapa fasilitas untuk pelanggan seperti memilih produk dan membuat pesanan. Lalu di sequence diagram, di sini pertama untuk bagian loginnya. Untuk admin sendiri, dia hanya lakukan login, lalu data login dicek oleh sistem. Jika salah, ulang memasukkan password atau username. Jika berhasil, dia langsung masuk ke bagian halaman utama. Sedangkan untuk pelanggan, dia melakukan daftar terlebih dahulu, daftar email, password, dan username, lalu oleh sistem
disimpan datanya. Jika sudah disimpan, lalu melakukan login. Jika saat melakukan login salah, kita akan melakukan ulangi input passwordnya. Sedangkan jika sudah sesuai dengan data akun, sistem akan mengalihkan pelanggan ke halaman utama. Untuk bagian pelanggan sendiri, untuk melakukan pemesanan, pertama pelanggan login lalu masuk ke halaman utama. Di sini terdapat option melihat produk atau melihat info pesanan. Melihat produk untuk melakukan pemesanan baru, sedangkan untuk melihat info pesanan adalah melihat info produk yang sudah dipesan sebelumnya. Saat melihat produk, pelanggan bisa melakukan pembuatan pemesanan, lalu pesanan akan dikirimkan ke admin. Sedangkan untuk penerimaan pesanan sendiri yang dimulai dari admin, login, berhasil masuk, lalu di sini admin bisa melakukan beberapa pilihan, yaitu untuk melihat pesanan masuk atau mengubah info produk. Setelah melihat pesanan masuk, admin akan memilah untuk mengkonfirmasi pesanan yang akan diterima dan mengirimkan info pemesanannya itu ke pelanggan lagi. Untuk database sendiri, di sini terdapat 4, yaitu pelanggan, sistem, admin, dan produk. Untuk pelanggan dan admin bisa melakukan akses ke produk, seperti pelanggan bisa melihat info produk, admin bisa mengubah info. Untuk sistem sendiri bisa mengakses pelanggan dan admin. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.